اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وسبينا ونبينا وجورنا وجوريتنا وبركتنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وسبينا ونبينا وجورنا وجوريتنا وبركتنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, jadi itu rambut. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Qori Muhammadun, semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kedua mempelai, ya kita doakan bersama-sama semoga mereka berdua dalam menjalankan rumah tangga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini acara berikutnya pembacaan manakib, dan marilah kita sama-sama mendengarkan dengan seksama manakib yang akan disampaikan oleh Guru Haji Rahmadi Jaya yang merupakan tokoh agama dari Kecamatan Bangkuang. Kepada Bapak Guru Haji Rahmadi Jaya dengan hormat disilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Li sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summaila arwahi ma sayyidina wa sadina fidin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summaila arwahu walidina wa walidi walidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Summila arwah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan mencukupi segala keperluan hidup dan kehidupannya, baik ketika hidup di dunia ini ataupun hidup kelak di akhirat nanti, termasuk berupa keperluan syariat agama Islam yang mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan hidup bersama. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tiada seorang pun Nabi dan Rasul sepeninggal beliau. Rahmat dan salam sejahtera semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan penganut agama beliau hingga hari kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya ulun menguraikan tentang munafik, maka baiklah dulu kita mengingatkan, yaitu mengingat kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inda dzikril auliyai tanjilur rahmah. Jadi yang maksudnya kira-kira bermula membaca munakib aulia Allah itu diturunkan Allah beberapa rahmat atas orang yang hadir dan orang yang membacanya. Jadi membaca munakib inilah diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang hadir dan orang yang membacanya. Jadi kita pada malam ini yaitu membicarakan tentang rahmat, tentang nikmat Allah. Mungkin semalaman ini kada habis lah. Kada habis semalaman ini, banyak benar rahmat Allah di kada kesempatan. Tapi rahmat Allah yang perlu kita syukuri yaitu untuk kita, yaitu masalah rahmat iman dan Islam. Itulah rahmat Allah yang paling berharga untuk kita bertanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Lain lagi ditambah nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan nikmat penciuman, dan banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ujar Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apabila kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, rahmat Allah itu, seandainya kita ambil banyu yang ada di lautan, kita ambil untuk kita buat tindahnya, kita kumpulkan semua daun-daun yang ada di dunia ini untuk kertasnya, kita kumpulkan semua ranting-ranting yang ada di dunia ini untuk penanya, maka tidak akan cukup kita menulis rahmat Allah dan menghitung rahmat Allah itu. Saking banyaknya rahmat Allah itu, kada kita menghitung-hitungnya.
Jadi sebelum ulun menguraikan masalah munakib ini, ngaran ulun tadi sudah dipaparkan oleh pembawa acara. Nah, cuma tertinggal BA-nya. Ngaran ulun Rahmadi Jaya BA. Cuma BA-nya itu lain pada segala gelar apa macam-macam. BA-nya adalah Bakumpai asli. Jadi BA ulun nih Bakumpai asli, Bakumpai. Ada bahan bakunya Bakumpai. Jadi kada BA-nya lain pak segala baku detail ya. Jadi BA ulun nih. Ulun peninggalan diri ulun adalah ngaran ulun sudah disambat Rahmadi Jaya BA yaitu Bakumpai asli. Dan apa jali intinya mungkin keluarga sudah banyak tahu itu anak keponakan ulun wujud. Nah apa jali inilah. Nah dan ulun ada anak angkat di baru ini anak angkat ulun. Namanya coba Aman, kami menyambat aman. Ini anak angkat ulun. Jadi ulun banyak di baru di keluarga. Nah, dulu guru ulun ada juga di baru nih. Tapi sudah meninggal beliau adalah ujar dengan Amang Pasikin. Amang Pasikin tuh Gusti apa? Gusti ini. Nah, itu peguruan ulun. Dulu peguruan ulun tuh peguruan ulun. Jadi ulun segala anak buahnya segala birin dahulu kekawanan. Nah, jadi kekawanan ini baru dulu segala mahruni. Nah, banyak kekawanan ini baru. Tapi wah ini kada kenal lagi ulun sudah tua. Jadi umur ulun ini sudah 64 tahun. Nah, sudah dekat ibarat hari itu sudah jam 5 sudah parak benar sudah 64 tahun sudah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Adapun munakib yang kita baca pada malam ini yaitu munakib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Namun kisah munakib ini, kisah para wali-wali ini, babuan sampian ini sudah hafal bertahan kisahnya. Udah tahu berdahulu ada baru mulun baca nih sampian sudah hafal teman kisah munakib sesaman nih. Tapi alangkah kita malam ini kita ulangi lagi, mudah-mudahan kita mengulangi pembacaan munakib ini diturunkan rahmat gasan kita barataan. Jadi nang bengaran Syekh Muhammad Saman inilah lagi halusnya. Lagi halus tuh sudah ada tanda-tanda kewalian. Lagi halus tuh bengai. Sudah ada tanda-tanda kewalian. Yaitu apa tanda-tandanya? Apabila ia diberi makan oleh orang tuanya, jadi bakasnya makan tuh kada bebakas bahasa kali. Udah dimakannya ya segala makanan tuh, tapi kada bebakas. Nah, namun kita kan misalnya makan wadah itu kelihatan berimpang badannya. Nah, tapi sesama tuh makan segala wadah makan nasi apa? Kada ada bakas-bakasnya kada ada. Itu sudah ada tanda-tanda kewaliannya. Nah, kemudian saya memasaman lagi halusnya. Nah, apabila ia hendak nguring, lalu disapakan oleh orang tuanya, yaitu ujar kita disatukan segala bantah, guling, tilam, lalu ia merasa keluh kesah. Kayak orang nang sakit kada senang, nang diulahkan segala tempat guring nang bayi mahimat tuh. Kada mau. Nah, kemudian apabila ia melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau yang diakan oleh kaum apa ngarannya hukum syara, lalunya ujarnya, wahai orang tuaku, Tuhan kada suka lawan kita yang bersenang-senang di dalam dunia ini. Itu adalahnya masih halus, balik lagi halus. Jadi tanda-tanda kewalian pada Syekh Muhammad Saman ini adalah sudah ada tanda-tanda kewaliannya. Nah, lain lawan anak kita wayah ini ada dua tanda-tandanya. Cuma ampun sesama ada tanda-tanda kewalian, anak kita wayah ini ada tanda-tanda kewalaannya. Tadi terbalik lah. Lamnya itu barisnya di atas, jakanya barisnya di bawah, lalu wali. Tapi anak-anak kita ini ada tanda-tanda kewalaannya lagi halus.
wala. Napa jurun wala? Limbahnya sudah dewasa, akil balik, tanda-tanda kewalannya itu sudah terbukti. Dan kada bisa diminumnya. Dan kada bisa obat, kada ada anu lagi, asal ada raup tarus. Nah, segala alkohol yang kada bisa diminum, itulah tanda-tanda kewalaannya terbukti. Lain pada tanda-tanda kewalian Syekh Muhammad Saman itu. Nah, jadi ngalannya anak kita orang Jawa itu wajar-wajar aja. Jadi mudah-mudahan walaupun ada tanda kewalaannya, mudah-mudahan kena mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang datang. Kemudian Syekh Muhammad Saman ini ialah ahli syarikat, ahli syariat, wa tarikat, wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madi dan Tur Rasul. Nah, jadi nang ngaran wali tadilah mestinya masalah syariat, tarikat, hakikatnya menguasai sudah. Nah, apa nang mengaran apa syariat? Syariat itu ulun secara umumnya adalah. Jadi syariat itu ialah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya sehubungan dengan perintah dan larangan, tata cara melakukan pada arti jahir. Jadi itulah yang disebut orang syariat. Jadi lamunnya wali tapi masalah syariat jangan ada bisa, masalah yang dilarang Tuhan samuan handar terus. Jadi kada tantangannya. Jadi kada sah jadi wali lah. Kemudian ahli tarikat mengaran Syekh Saman nanti. Tarikat itu ialah sengaja Anda, sengaja Anda amalkan segala ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kada pada ilmu kita tuh jika kita sembahyang kada minta lihat lawan orang, kada minta puji, ada semata-mata hanya ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tarikat. Adapun hakikat tadi, nah yang ketiga tadi ahli masalah bidang hakikat. Hakikat ini ialah masalah batin yang tertuju kepada Allah lewat sinar cahaya kebatinan yang terpancar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomoran marifat asa pangarannya hakikat tadi masalah kebatinan, itu masalah hati. Lamun menurut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati kita itu ada dua. Pertama yang disebut hati sanubari yang terletak di lambung kiri kita ini. Yang kedua itu yang sambat orang yaitu hati nurani. Nah, hati nurani ini kadada mata bisa melihat, nah kadada batisnya bisa berjalan, nah kadada bapalapas ujarin, nah basayap bisa terabang. Itulah, nah dan kadada badarah, kadada batulang, itulah yang disebut dengan hati nurani. Nah, ada hati sanubari tadi ialah saya jumpa daging, itulah tempat was-was syaitan ngarannya. Adapun hati nurani tadi adalah hati nurani ya yang bisa kita duduk di sini, ia bisa ada di Makkah sana. Nah, padahal batisnya kan ada, kano pelepasnya kan ada, tapi di sini orangnya bisa ada di Makkah. Itulah hati nurani. Hati nurani itu di dalam kitab Wahdatul Wujud disebut orang yaitu Khalifatullah, tempat mahligai Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hati nurani itu. Andakannya. Ini wadah mahligai jaga bahasa kita tuh apa ya mahligai itu. Dan hati nurani itu. Ialah hati nurani tempat mahligainya Allah, ya pada hati nurani tadi. Mahligai Allah. Artinya Khalifatullah adalah di hati nurani tadi. Nah, apabila ada orang berakun di mana Allah itu, maka kita jawab Allah itu ada di hati hambanya yang beriman. Jadi tiap-tiap hambanya yang beriman pasti ada Allah di hatinya tuh. Kalau yang kada beriman ada Allah ada. Nah. Kemudian adalah tabiatnya radhiyallahu itu kasih sayang ia kepada orang talibul ilmi.
dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada orang yang saleh-saleh dan daripada segala orang yang awam dan hawas. Dan adalah tabiatnya Renanu itu ketika ia masih kecil hingga sampai khat mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengamalkan musyahadah dan wujud dan merakabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dunia dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan telah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah hanya seperti orang sakit. Dan apabila dikata sahur, maka bangunlah ia daripada tidurnya lalu ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ratib subuh hingga terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu itu membanyakan puasa sunat dan membanyakan jiyadah dari kita tuh latihan dasar dilatih, dan menjauhi daripada bercampur daripada zat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka selain yang tersebut itu adalah hanya 2 masa kecil, yakni sebelum balik. Pada masa itu ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwa ia adalah wali Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian adalah hanya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikirullah siang dan malam, dan ia suka ajalah, artinya menjauhi dari bercampur dengan manusia dan masuk halwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah hanya radhiyallahu itu pada ketika ba'diyahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarekat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyidina Abdul Qadir Jalani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Jadi namun kita mendengar kisah wali-wali Allah ini, apa namanya, bilang kada istirahat telah, sampai yang bilang kada istirahat langsung yang terus
Kemudian ujarnya Syekh Muhammad Saman selalu zikirullah siang dan malam kada putus-putus zikirullahnya. Nah, jadi dengarannya zikir ini banyak benar jenis-jenis zikir ya. Ada yang disamat orang zikir lisan, ujar kita atau zikir lidah, ada juga. Ada yang disamat orang apa zikir nafas, ada juga zikir juga. Ada yang disambat orang zikir hati, zikir juga. Ada yang disambat orang zikir rahasia, zikir juga. Jadi zikir ini banyak benar masalah jenis-jenis zikirnya. Jadi sama zikir-zikir itu sama itu ada gurunya yang belajar. Jadi gurunya belajar lawan gurunya, gurunya belajar lawan gurunya, akhirnya sampailah kepada Rasulullah. Dan bila sampai kepada Rasulullah itu pasti sampai lawan Allah sudah. Nah bila sampai amalan apa kan? Bila sampai lawan Rasulullah pasti sampai lawan Allah. Nah jadi zikir ini banyak benar. Ujar Rasul hadis Rasulullah SAW. Nah ulun baca nang artinya aja. Nah, barang siapa mengeluarkan napasnya tidak dengan zikirullah keluar masuknya, maka mayitnya kena sama seperti hayawan babi, bukan seperti apa kerbau dan sapi. Hayawan babi itu jadi kau jarta bahasa kumpa itu naraya paudakan bawi. Jadi bila tidak artinya arti memperluas nafas kita itu keluar masuk ke jidat dengan zikirullah, maka mayat kita sama kilau hayawan babi atau tanah kilau paudakan bawi. Nah Muhammadun kadang ngerti aku bahasa kumpai lah. Campur-campur jauh besar gitu lah. Amun isap sampai bahasa kumpai harus ada yang mandam lah. Jadi zikir ini banyak benar cara-cara orang berzikir. Ada yang berzikir mulai sini nah. La ilaha illallah. Ada dua lah. La ilaha illallah. Kamar dua baliknya. Ada juga yang zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi cara-cara berzikir itu banyak benar. Jadi kita jangan heran alhamdulillah mikir macam-macam, ada sampai bergoyang-goyang awak. Nah, jadi cara-cara zikir itu banyak semuanya. Tapi yang sebenar-benar zikir itu adalah apa ngarannya? Nang la ilaha illallah itu hanya bacaan zikir. Nang sebenar-benar zikir itu adalah ingatnya tuh. Nah itulah nang sebujur zikir ya ingat ya tuh. Walaupun kita baca la ilaha illallah tapi kita ingat. Nah jadi nang sebenar-benar zikir itu adalah ingat. Nah ingat tuh apa? Nang diingat lawan Allah Ta'ala dan nang kita ingat yuk. Nah nang kita ingat lawan Tuhan itu adalah kita ini berasal daripada Allah dan kembalinya kepada Allah juga. Bila kembalinya kada menuju Allah, pasti ujar kami berkumpa itu layang salah jalan. Asalnya kita dari Allah, mungkin buliknya menuju Allah juga. Bila kada menuju Allah, pasti sesat kita. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Namun kita kembali ke alam kubur sesat. Lenenglah. Asal kita dari Allah, maka kembali ke alam berjah. Berarti sesat. Kada tertujuan Allah kita. Asalnya kita dari Allah, pasti kembalinya kepada Allah juga. Bila kita kada ke rumah asal, pasti tertahan di jalan. Ya man. Jadi asalnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Mungkinkah kira-kira kita dikembali kepada Allah yuk? Mungkin barataan asalnya dari Allah, tapi kembalinya mungkinkah kita dikembali kepada Allah semuaan? Kada mungkin kita kembali kepada Allah, namun kita masih belum kenal dengan Allah. Kita ini nyaman buliknya menuju Allah, tapi kita lawan Allah tuh sudah kenal. Lawan rumah kita seorang. Lamun rumah kita menuju Allah kita masih belum kenal, nah itu nang buliknya sembarang bulik saja.
barangnya ya, sehingga dua orang kan gimana kan? Nah, karena asalnya dari Allah, mungkin buliknya daripada Allah juga. Tapi lamun buliknya kadang menuju Allah, pasti layang menjadi kami berkumpul itu sasat jalan. Nah, tapi kadang mungkin kita dapat menuju Allah kalau kita kadang kenal dengan Allahnya. Makanya itu Allah itu harus dikenal dulu. Nah, dalam itu kan ada awaludin marifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Jadi mun kada kenal Allah itu sama kayak agama lagi. Allah itu harus dikenal. Tapi kalau kita kada kenal, awaludin marifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Tapi kada kenal dengan Allah ya, sama aja hitungannya kita ini masih belum beragama. Iyalah kan. Lu ini sedikit-sedikitnya nah kesimpang sedikit pada bahasa menakjubnya lah. Ada bapak aja kalau lah. Sedikit-sedikit tersimpang-simpang nih. Nah, jadi maksudnya harus kita kembali Allah itu kepada Allah, harus kenal dengan Allah wadah kita kembali itu. Lamun kita datang dari Allah, semuanya kita datangnya dari Allah. Tapi kembalinya kadang kemana kan awalnya, lamun kita kenal dengan Allah, masih apa katanya masih belum sampai ke tujuan. Adapun cara mengenal Allah, ujar Abah Guru Sakumpul. Nah, ulun ini menyampaikan bersambung-sambung ya. Nah, cara kita mengenal Allah itu, ujar Abah Guru Sakumpul, mengenal itu yaitu ujar kita itu ma'rifat. Kadasah pengenalan kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, namun kita kadang mengetahui dua perkara. Nah, tapi anak mengenal Tuhan itu, mengenal Allah itu harus mengetahui dua perkara. Yang pertama kita mengetahui apa yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita mengetahui asal kejadian diri kita. Jadi bila anak mengenal Allah itu lewat pengenalan diri dahulu. Artinya tahu lawan diri kita seorang dulu. Lamun lawan diri kita seorang tidak tahu, jadi kita tahu marifat lawan Tuhan pada dua. Jadi apanya bila hendak marifat lawan Allah itu harus kita mengetahui apa yang mula-mula dijadikan Allah dan apa yang mula-mula dijadikan Allah, dan mengetahui apa ngarannya asal kejadian diri kita. Nah, adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah yang dibaringaran yaitu Nur Muhammad. Nah, jadi mula-mula Allah jadikan itu adalah bangaran Nur Muhammad. Jadi dari Nur Muhammad inilah Allah jadikan ruh-ruh sekalian alam ini, termasuk ruh kita. Jadi ruh sekalian alam ini termasuk ruh kita itu adalah dari Nur Muhammad asalnya. Nah, itulah supaya kita mengetahui asal kejadian diri kita. Jadi yang mula-mula dijadikan Allah itu adalah Nur Muhammad. Hanya Allah menjadikan ruh sekalian alam termasuk ruh kita yaitu daripada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun batang tubuh ini daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Tapi Adam tadi diciptakan dari tanah. Tanah ini diciptakan dari air. Air juga berasalnya dari angin. Angin ini berasal daripada api. Api ini berasal daripada Nur Muhammad SAW juga. Jadi nyatalah ruh kita itu diciptakan daripada Nur Muhammad, maka Muhammad juga ngarannya ruh kita dan tubuh kita itu. Jadi ruh ini sebelum kita dimasukkan Tuhan ke dalam jasad ini ngarannya ruh. Bila sudah dimasukkan ke jasad ini, balik lagi ngarannya kada ruh lagi, ngarannya nyawa. Dah nyawa lawan ruh itu situng ya orangnya, tapi ngarannya berubah. Bila ruh masih kada dimasukkan ke dalam jasad, ngarannya ruh. Sudah dimasukkan ke dalam jasad itu adalah ngarannya nyawa. Nah,
apabila nyawa tadi keluar masuk balik lagi ngarannya apa ngarannya nafas ngarannya. Nah padahal orangnya roh tadi juga balik ngarannya. Nah apabila ia berkehendak tadi, nah berkehendak balik lagi ngarannya kada nyawa lagi kada nafas, lalu ngarannya nafsu. Ngarannya tuh ya balik. Nah ganti. Padahal orangnya roh tadi juga. Roh tadi juga. Nah jadi itulah ngarannya Adam tadi berasal daripada tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh tadi dimasukkan ke dalam ngarannya jasad tadi, tapi jasad tadi sudah berubah jadi Nur Muhammad juga. Jadi nang mahadang Nur Muhammad dimasukkan oleh ruh tadi ngarannya Nur Muhammad juga, makanya nama keduanya itu adalah Nur Muhammad, nama keduanya. Nah maka di dalam hadis itu ana abul arwah wa adamu abul basar, aku bapak oleh segala ruh ujar Nabi kita, tapi Adam bapak oleh segala batang tubuh. Tapi Adam diciptakan daripada tanah daripada air daripada angin daripada api diciptakan daripada Nur Muhammad juga namanya. Makanya telah ruh kita dan tubuh kita itu diciptakan daripada Nur Muhammad juga, maka Muhammad juga namanya. Ruh kita dan tubuh kita itu tiada lainnya. Nah, awitan ada bikin hindai ya. Nyuruh dia lah, muntah baca atau terus mana dengan tewen nyuruh minta nasi kan, seringin nasi, jadi mun baca terus seringin nasi dong, jadi susut nih leta, nah sedikit aja lagi tuh nih, karena buat kita makan mau kita baca, kesah terus nih kalau makan, parutnya sudah mulai lapar sudah. Jadi Muhammad juga namanya, roh kita dan tubuh kita itu tiada lainnya. Maka hendaklah engkau mesrakan ruh kita itu dan tubuh kita itu. Jadi roh Nur Muhammadnya ada di mesrakan lagi. Mesra maksudnya di sini adalah mesra seperti pohon dengan banyu. Apabila pohon itu kada banyu, pohon itu mati. Itu juga kita ini bila kada dimesrakan oleh Nur Muhammad tadi, kita ini kalapakan mati semuaan karena hidupnya. Nah, dikasih behelu itulah. Nah, kemudian kamu nurun kesah tahu itu, ingatkan kamu kesah awal menakib itu. Lagi tujuh selengan tuh tujuannya menakib bila. Kemudian ujar Syekh Muhammad Saman, barang siapa mengambil tarikat kepadaku serta diamalkannya, niscayanya pasti ia dapat rasa majub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basariyah diganti dengan akal yang bersifat rabani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat, dan apa diganti dengan rasa Adam muhadah, Adam semata-mata, yakni tidak punya wujud sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang wujud hakiki. Jikalau tidak dapatnya rasa majub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatkannya pada akhir umurnya di waktu hendak sakaratul maut. Nah, jadi ujar semua zaman siapa mengambil tarikat lawannya, lalu apa namanya diambil, lalu diberikan Allah rasa majub. Majub itu ujar bahasa kita yaitu tarikan. Nah, majub itu tarikan Allah daripada kekuatan tarikan Allah. Nah, jadi tarikan Allah itu sama kalau ini. Nah, ini ujar kita kan besi berani. Misalnya lo beri contoh lah, Messi berani lawan jarum. Nah, daripada saking tarikan wasi berani tadi lawan jarum tadi, karena tarikan majub tadi. Jadi nang wasi berani nang jarum tadi kadang lagi yang merasa dirinya jarum terdak wasi berani terus ya.
nang majub tadi. Nah, itu juga saya memasaman lawan Syekh Abdul Karjilani, orang sudah merasa majub. Artinya merasa dirinya, nang keakuan dirinya nih, tidak ada lagi, yang ada hanya Allah Ta'ala sematanya. Di dalam rasa majubnya tadi. Oleh saking kuatnya tarikan Allah Ta'ala tadi, sehingga sesaman lawan Syekh Abdul Karjilani tadi, artinya tidak ada merasa dirinya lagi, hanya yang dirasakannya adalah wujud Allah saja sudah. Nah, orang yang sudah merasa wujud Allah tadi, adalah ujar sesaman, perkataanku ini sama seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Barang siapa menyeru akan daku, ya saman, ya saman, ya saman, ketika mendapatkan kesusahan dunia dan akhirat, maka hadirlah aku. Nah, nang akunya tadinya aku sesaman, bang. Nang aku tadi, ya Allah Ta'ala tadi. Lama kita menyebut sesaman tadi, nang hebat, nang harap, kita sirik. Nah, jadi supaya kita ada tujuan menginyau sesaman ini, sesaman itu saking rasa majubnya itu, lalu hilanglah akuan dirinya, kada ada lagi dirinya tuh. Allah Ta'ala aja nang ada. Nah, itulah nang orang rasa majub nih. Jadi orang serang majub nih, pengen lihat Allah, pengen dengar Allah, pengen cium Allah, pengen rasanya rasa Allah, yang berkata-kata itu adalah Allah. Kada ada lagi dirinya, sudah ditarik rasa majub tadi. Itulah oleh sesaman tadi lawan Syekh Abdul Qadir Jalani, barang siapa menyeruakan aku, ya saman, atau ya Syekh Abdul Jalani, apabila ada kesusahan dunia ataupun akhirat, maka datanglah aku. Aku tadi bukannya aku sesaman, bukannya aku Syekh Abdul ini, tapi aku yaitu adalah Allah tadi, bukannya sesaman. Jadi supaya kita jangan keharatan sesaman tuh kayaknya yang kayak Tuhan ya. Nah, nah kira-kira sampai situ jalurlah kisah kita nih. Nah kelausan kita makanan Mama Doni nya beli kebentuk lagi nih katingi malam. Jadi kira-kira sampai itulah artinya awal menyampaikan. Artinya apabila mungkin terdapat kesalahan dan kejanggalan ulun membawa malam ini, ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaan munakib tadi menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini untuk doa selamat kami mohon dengan hormat kepada ahli bait yaitu Bapak Kadri untuk membacakan doa selamat. Dengan hormat disilahkan.